Shalom, selamat malam. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada persekutuan doa kita saat ini. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur di malam hari ini hanya kemurahan-Mu kami masih ada kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan menguraikan, memberitakan firman-Mu dan juga setiap jemaat yang sama-sama belajar. Kami boleh diberkati, diberikan kekuatan secara rohani, dan melalui firman Tuhan yang kami renungkan, kami siap melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita malam hari ini secara khusus memperhatikan kisah para rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Kisah para rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan memperhatikan ayat-ayat ini. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya, menyimaknya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Jemaat di Antioquia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkan kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam kisah para rasul ini, setelah melihat bagaimana pada perikop yang lalu tentang apa yang terjadi dengan Petrus dan juga ketika dia melayani Cornelius, ya, ada baptisan secara khusus, dan di dalam bagian ini juga kita diingatkan tentang bagaimana
jemaat di Antioquia. Dan yang menarik di bagian ini, sebelum lebih jauh kita akan masuk, bahwa di Antioquia lah untuk pertama kali dikatakan disebut Kristen. Jadi murid-murid itu, orang-orang yang percaya itu disebut Kristen. Dan itu menunjukkan satu tanda bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Mereka adalah orang-orang yang mengabdi atau menjadi hamba daripada Yesus Kristus. Ya, walaupun mungkin ada juga yang menganggap sebagai olok-olokan, tetapi sebenarnya itulah tanda bahwa mereka adalah identitas mereka sebagai pengikut Kristus, sehingga disebut Kristen. Dan apa yang itu yang dibawa dalam kehidupan mereka juga nyata di dalam pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini secara khusus memang akan mengawali seluruh perjalanan pelayanan dari Barnabas dan Paulus. Itu masih disebut sebagai Saulus, ya. Tetapi perjumpaan Barnabas dan Saulus itu menjadi awal di sini untuk mereka akan melanjutkan pelayanan-pelayanan mereka dalam perjalanan penginjilan yang mereka lakukan. Nah, kita akan melihat, saya membagi bagian ini dalam 3 bagian, ayat 19 sampai 21 itu sebagai awal daripada mengapa sampai kemudian terjadi bahwa Barnabas itu diutus. Kemudian ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 itu tentang Barnabas dan Saulus. Kemudian pada ayat 27 sampai dengan ayat 30 ada satu kabar tentang bencana yang terjadi dan bagaimana respon daripada jemaat. Mari kita perhatikan ayat 19 sampai 21. Nah, di sini tadi kita sudah baca, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal penting di sini, bahwa yang sangat ditekankan dalam ayat ini ialah hal memberitakan Injil atau apa yang dikerjakan oleh para murid atau orang-orang yang percaya saat itu setelah peristiwa penganiayaan tersebar mereka, kemudian dikatakan setelah Stefanus dihukum mati dan kemudian diadakan bagaimana penganiayaan bagi para murid-murid itu, mereka tersebar. Dikatakan tersebar Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Beberapa daerah ini menjadi sasaran mereka untuk pergi, tetapi sekaligus dikatakan sementara mereka tersebar, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Dikatakan orang Yahudi saja. Mungkin itu pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, tetapi di sini kita melihat bahwa bagi orang Kristen, bagi para murid saat itu, tidak ada yang menghalangi mereka untuk memberitakan Injil, sekalipun mereka menghadapi penganiayaan. Sekalipun mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, Injil tetap diberitakan. Dan kita juga lihat di dalam ayat 20, situ ada juga beberapa orang Siprus, orang Kirene dan yang tiba di Antioquia. Dan mereka juga memberitakan Injil, dan ini diberitakan kepada orang Yunani. Ya, kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan saja orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Dan inilah kesempatan yang mereka lakukan, bahwa tidak ada yang membuat mereka merasa takut ataupun mereka merasa sudahlah tidak memberitakan Injil. Ternyata kemana saja mereka pergi, itu ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, melihat bagian ini, Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen akan disadarkan, diingatkan bagaimana hati kita ketika kita kemana saja kita pergi. Adakah kita punya hati yang terus punya semangat, punya kerinduan untuk memberitakan Injil? Sekalipun mungkin karena berita Injil itu kita sedang ditekan atau kita sedang menghadapi kondisi yang sulit. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa
itu sangat kuat sekali. Berita itu bukan berita yang hoax ya, tetapi itu berita kebenaran yang sesungguhnya. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi dunia ini. Nah, di dalam ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik. Disinilah kita melihat apa yang Yesus pernah katakan. Pergilah, beritakanlah Injil. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Allah berjanji, Yesus berjanji akan menyertai. Dan di sini kita dikuatkan bahwa ketika Injil diberitakan, tangan Tuhan itu menyertai. Penyertaan Tuhan terhadap pemberitaan Injil itu tidak diragukan. Sekalipun mungkin kita akan melihat berbagai tekanan-tekanan, kondisi penganiayaan yang kita lihat di mana-mana terjadi karena berita Injil, tapi justru di situ tangan Tuhan menyertai. Gambaran ini menunjukkan kepada kita untuk tetap meyakinkan tentang penyertaan Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat menghambat berita Injil. Apapun usaha orang untuk menghambat berita Injil, tidak ada yang dapat menghambat karena Tuhan menyertai. Dan kita melihat di sini kita diberikan semangat untuk terus memberitakan Injil. Sekarang begitu banyak metode pemberitaan Injil yang bisa kita lakukan secara pribadi, bahkan melalui media sosial, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi apakah kita memiliki semangat seperti para rasul, para murid saat itu? Mereka memberitakan Injil kepada siapa saja mereka berjumpa. Kiranya kita juga punya semangat seperti itu, bahwa ketika kita berjumpa dengan orang, kita pun punya hati untuk mengasihinya dengan memberitakan Injil bagi dia. Kemudian kita melihat di dalam ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi kabar orang-orang yang percaya, sejumlah besar orang menjadi percaya, berbalik kepada Tuhan, pemberitaan Injil itu, kabar itu sampai ke Yerusalem. Dan yang menarik bahwa mereka memberikan respon yang begitu indah, yaitu mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Gereja ataupun orang-orang percaya seharusnya juga punya satu komitmen untuk mengutus orang-orang yang secara khusus, para penginjil, para hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani di daerah-daerah penginjilan, ataupun ketika kita melihat dan mendengar. Salah satu yang juga menjadi beban atau pergumulan kita di Timor Leste, apakah kita siap untuk menyiapkan orang-orang gereja, menyediakan orang-orang, mengutus orang-orang yang secara khusus untuk membawa kabar keselamatan. Nah, kita melihat di sini bahwa mereka mengutus Barnabas. Dan kita lihat disitulah mulai awal pelayanan dari Barnabas dan Saulus atau Paulus, ya. Mari kita perhatikan. Setelah Barnabas diutus itu, Barnabas datang ayat 23 melihat kasih karunia Allah. Bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia. Apa yang menarik kita melihat di sini bahwa Barnabas melihat kasih karunia Allah. Jadi ketika terjadi orang-orang pertobatan besar-besaran, orang-orang yang dilayani, pemberitaan Injil, kita harus sadar bahwa itu kasih karunia Allah. Mungkin dalam pandangan kita ada orang-orang yang memiliki karunia untuk memberitakan Injil, dipakai untuk melayani. Tetapi semuanya hanya kasih karunia Allah. Jadi siapapun yang dipakai Tuhan itu hanya kasih karunia Allah. Barnabas melihat itu dan kemudian bersukacitalah. Bersukacitalah dia, ya. Di sini menarik sekali bahwa seharusnya menjadi satu sukacita kita di dalam hal melayani.
dan juga mendengarkan berita tentang penginjilan. Dan ini yang sangat penting bagi gereja-gereja masa kini, orang Kristen, bahwa ada sukacita ketika ada jiwa-jiwa yang bertobat, ketika ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menginjili. Bukannya yang timbul ialah saling mencari-cari kesalahan, atau bahkan juga ada iri hati dan dengki. Kita ingat ketika Paulus pernah menegur, mengingatkan jemaat di Filipi, ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan iri dan dengki. Mereka seolah-olah menekan Paulus yang dipenjara. Tetapi di sini kita diingatkan, Barnabas bersukacita. Dia sudah melihat kasih karunia Allah, dia bersukacita, kemudian dia menasihati mereka supaya tetap setia. Inilah peran yang menarik daripada Barnabas. Jadi Barnabas kemudian diketahui dalam ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh dan iman. Ini ciri atau karakter yang menarik dari Barnabas yang sungguh memberikan inspirasi atau memberikan teladan. Orang baik. Kita semua menyadari bahwa banyak orang baik, ya. Dan Barnabas menunjukkan kepribadiannya yang baik dan tentu dapat diteladani dalam sikapnya, tutur kata dan sebagainya. Kemudian penuh dengan roh. Tidak dapat disangkal bahwa para diaken yang dipakai Tuhan, yang melayani adalah orang-orang yang penuh dengan roh. Stefanus kita ketahui penuh dengan roh. Sampai saat dia mati pun juga dia menunjukkan kehidupan seorang yang penuh dengan roh. Dan yang menarik di sini bahwa ketika seorang penuh dengan roh, itu tidak hanya bilang berbicara punya karunia-karunia roh, tapi seorang yang menghasilkan buah roh. Seorang yang dalam hidupnya memiliki karakter yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia mematikan kedagingan dan hidup dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh roh punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan kemudian dikatakan kemurahan dan bahkan penguasaan diri. Nah, yang menarik di sini bahwa orang-orang yang memiliki buah roh itu, yang menghasilkan buah roh, akan mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam pelayanan. Mungkin atau bisa saja bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia khusus. Tetapi yang terpenting ialah hidupnya adalah hidup yang menyatu dengan Roh Kudus. Hidup yang peka kepada pimpinan Roh Kudus. Di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi, kita melihat bahwa Barnabas itu memberikan satu contoh yang baik. Nanti kita lihat dalam perjalanannya bersama Paulus, ya, bahwa dia menghadapi, dan Barnabas sebenarnya bukan seorang yang kelihatannya menonjol di antara para murid, orang-orang yang percaya, tetapi Tuhan memenuhi dia dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kemudian penuh dengan roh dan iman. Ini satu hal yang penting juga, bahwa di dalam pelayanan penginjilan, siapapun harus memiliki iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita melihat bahwa tantangan di dalam pelayanan penginjilan ini sangat berdampak juga dalam kehidupan iman seseorang. Kalau seorang yang memberitakan Injil tidak memiliki iman, itu satu hal yang sangat dapat disadari bahwa mereka akan menghadapi berbagai goncangan-goncangan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya menarik bagian ini bahwa setiap orang yang memberitakan Injil juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, yang menarik di sini di dalam bagian ini, mari kita perhatikan pemberita penginjilan itu di dalam ayat yang ke-20 tadi. Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana kita dapat memberitakan Injil tentang Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tidak ada iman?
Dan disitulah kita percaya anugerah Tuhan yang menaruh iman kepada semua orang yang memberitakan Injil. Nah, letak bagian ini tidak hanya bicara iman tentang siapa Yesus yang kita beritakan, tetapi orang itu akan hidup juga di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi dia sudah memiliki iman dan dia akan hidup di dalam iman itu. Nah, tidak mudah memang. Kita sudah banyak mendengarkan tentang para penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan yang terjun di dalam pelayanan ke desa-desa, dimanapun bahkan tempat yang sulit. Akan terbukti dia menghadapi berbagai ujian ketika imannya benar-benar teguh di hadapan Tuhan. Tidak mudah. Bukan saja menghadapi berbagai tekanan hidup, bahkan hal yang pertama ketika dirinya harus menghadapi goncangan-goncangan iman secara khusus ketika dia mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kekecewaan, mengalami berbagai hal yang menempa dia. Disitulah. Nah, Barnabas, orang yang baik, penuh roh dan iman. Dan kita akan melihat nanti di dalam perjalanannya, tetapi inilah hal yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh seorang bahkan jemaat semua yang siap untuk memberitakan Injil. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus dan bertemu dan membawanya ke Antioquia. Dan mereka bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pola pelayanan itu menarik sekali ketika Barnabas ini mulai merangkul dan mengajak Saulus. Nah, kita tahu dalam masa lalunya Paulus adalah seorang yang sangat benci dengan kekristenan, tetapi kemudian Tuhan memanggil dia. Tuhan menangkap dia hingga kemudian memakai dia. Dan Barnabas lah yang pertama mengajak Saulus untuk memulai pelayanan. Nah, sebelum kita selanjutnya untuk melihat bagaimana perjalanan Saulus, tapi di sini mengajarkan kepada kita orang-orang yang sungguh dipakai Tuhan biasanya memang dipersiapkan. Ya, orang-orang yang siap dipakai Tuhan adalah orang yang siap untuk dibentuk, dilengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak sembarang di dalam memakai orang. Ada hal-hal yang menarik ketika orang-orang yang baru belajar Alkitab, kemudian belajar sekolah teologi, kemudian terjun dalam pelayanan. Itu sebuah proses untuk kesiapannya untuk melayani Tuhan. Bahkan bertahun-tahun pun juga itu belajar untuk menjadi orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya di sini kembali kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah bagi para pelayan-pelayan yang mau dipakai Tuhan. Tidak ada kehebatan manusia di situ, hanya kasih karunia Tuhan. Jadi siapapun yang dipakai Tuhan, orang yang baik, orang yang penuh roh, orang yang dipenuhi dengan iman juga, tapi di dalam kasih karunia Tuhan, mereka boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kemudian dalam ayat 27 sampai 30 itu ada satu peristiwa yang menarik juga, bahwa datang beberapa nabi dari Yerusalem. Dan kemudian ada Agabus bangkit oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dan itu terjadi pada zaman Claudius. Itu sekitar tahun 44 sampai 48 menurut Yosefus ya. Kelaparan yang besar. Nah, peristiwa-peristiwa bencana atau kelaparan atau kondisi yang itu terjadi di mana-mana. Ya. Situasi sekarang pun juga terjadi berbagai bencana, baik itu di berbagai daerah ataupun juga di tempat-tempat kita. Apalagi dengan kondisi pandemi ini pun juga. Tetapi saya ingin menekankan di sini, di dalam ayat yang ke-29,
sampai 30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka. Masing-masing mengirim kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, mengirimkan kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi ketika terjadi bencana, peristiwa-peristiwa yang sulit, apa yang bisa kita buat? Mungkin ada yang kita kan tidak punya kemampuan, kita gereja kecil atau mungkin kondisinya belum memungkinkan. Itu bukan alasan. Ya. Murid-murid di sini memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin kemampuan kita tidak banyak, tidak bisa menjangkau seluruh dunia. Tetapi beberapa tempat yang bisa kita perhatikan, beberapa orang-orang yang menghadapi pergumulan atau masalah-masalah karena kesulitan bisa dilakukan. Bukan soal jumlah yang besar, tetapi siapkah kita untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai kita. Saya diingatkan Tuhan memakai anak kecil untuk memberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu diberkati Tuhan dan memberi makan 5.000 orang. Jadi ketika kita mau dipakai Tuhan, memberikan walaupun jumlahnya kecil sesuai kemampuan kita, tapi itu bisa diberkati oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan yang besar. Dan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh hidupnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan firman Tuhan dengan terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan disinilah kita belajar bahwa berkat Tuhan itu punya Tuhan. Kita tidak bisa menakar dan mengukur berkat Tuhan itu sesuai dengan kasat mata kita. Oh, kita begini, kondisi kita begini, bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan? Kita tidak boleh membatasi Tuhan memberkati kita. Tapi sekaligus juga kita tidak membuat satu ukuran tertentu dengan berkat Tuhan. Tuhan sanggup dan berkuasa memberkati. Tetapi Tuhan inginkan dari diri kita yang Tuhan kehendaki ketika ada sesuatu, biarlah hati kita penuh dengan kemurahan. Hati kita penuh dengan bagaimana sukacita melihat ketika pekerjaan Tuhan itu diberkati. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah melalui renungan malam hari ini kita belajar. Yang pertama mengenai penginjilan. Biarlah hati kita sungguh-sungguh meluap, berkobar-kobar dengan semangat untuk memberitakan Injil. Tidak pandang situasi, apa situasi aman atau situasi bahaya, di mana saja peluang untuk memberitakan Injil. Kita mungkin bukan penginjil yang terkenal, yang KKR besar-besaran. Tapi kita bisa memberitakan Injil kepada 1-2 orang di rumah kita, keluarga kita. Itu adalah kesempatan di mana Tuhan mau memakai kita. Dan percayalah tangan Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan sesuai dengan janjinya. Tuhan akan menyertai sampai kesudahan zaman. Setiap pemberitaan Injil yang dilakukan, Tuhan menyertai. Siapakah yang sedang kita doakan, gumuli untuk memberitakan Injil? Hari ini Tuhan juga menyertai Bapak Ibu sekalian. Kedua, mari kita belajar dari Barnabas. Ketika Barnabas dipakai Tuhan, Barnabas melihat kasih karunia Tuhan. Bukan kehebatan manusia, bukan kehebatan nama seseorang, popularitas seseorang, tetapi kasih karunia Allah yang nyata melalui pelayanan seseorang.
Kasih karunia Allah itu kemudian hatinya penuh dengan sukacita, dan dia adalah contoh seorang yang baik, yang penuh roh, dan seorang yang penuh juga dengan iman. Dia mau melibatkan Saulus, dia juga mau mengajak Saulus untuk berjalan bersama untuk pelayanan. Kita tahu bahwa ketika kita melayani bersama mungkin ada berbagai perbedaan. Tapi seorang yang berbesar hati, saling melengkapi, saling mendukung di dalam pelayanan. Dan kemudian yang ketiga, kita juga diingatkan bahwa bila ada pergumulan di dalam kehidupan masyarakat, ada bencana, ada situasi-situasi yang sulit, biarlah hati kita dipenuhi kemurahan. Kita mau turut di dalam berbagi, turut di dalam merasakan berbagai pergumulan dan penderitaan sesuai kemampuan kita. Jangan berpikir terlalu tinggi di luar kemampuan kita, tetapi apa yang ada pada kita sesuai kemampuan kita, dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan syukur, kita mau membantu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan hidup kita semakin diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Walaupun kita sedang dalam situasi yang mungkin saja tidak pernah kita harapkan. Tapi saya percaya bahwa situasi seperti ini Tuhan izinkan untuk meneguhkan kita, memperkuat kita, iman kita, pengharapan kita, dan bahkan melalui situasi ini pun kasih kita semakin besar. Kasih kita seperti kasih Tuhan kepada kita yang sudah kita alami, yang dapat kita tunjukkan bagi orang-orang yang juga membutuhkan kasih dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kami bisa merenungkan ini sesuatu yang indah. Kami sadar Tuhan bahwa Injil yang Engkau berikan harus kami beritakan. Tolong kuatkan kami, teguhkan kami penuh dengan semangat untuk memberitakan Injil. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sehingga kami dapat menjadi alat berkat, alat kasih karunia Tuhan, di mana membawa sukacita bagi ketika jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Kristus. Terima kasih, kami juga bersyukur kehidupan Barnabas menjadi cerita yang indah untuk kami teruskan. Kami mau belajar untuk melayani Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang memenuhi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan Barnabas dan Saulus, kami juga boleh menjadi orang-orang yang siap dipakai, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani. Dan kesempatan yang Tuhan berikan, kami juga tetap berdoa Tuhan, biarlah di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, hati kami penuh dengan kemurahan. Kami tidak menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga mengambil bagian dalam berbagai kesulitan. Tuhan, pakailah hidup kami, penuhi kami dengan kasih daripada-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini, kami mau memuliakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kuatkan dan teguhkan jemaat, setiap keluarga. Kami terus berdoa bagi pergumulan jemaat-jemaat di tengah-tengah kondisi yang sulit, khususnya di Dili dengan angka kasus positif COVID yang meningkat dan berbagai kondisi yang sedang dihadapi. Tuhan lindungi jemaat-Mu. Bagi jemaat yang sedang dalam kondisi penderitaan, Tuhan kuatkan, pulihkan, berikan kekuatan yang sempurna sehingga boleh penuh dengan semangat dipulihkan, diberikan kesembuhannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.